Silakan Ibu. Oke, shalom semuanya. Terima kasih Pak Fernando, terima kasih Bu Esti. Saya diizinkan untuk membahas sharing dengan semua wanita-wanita hebat ya, luar biasa. Nah, sebelumnya saya mau setelkan video gitu ya, saudara-saudara. Sebelum teman-teman yang di sini belum kenal betul dengan Vera, saya akan sharing. Saya ada sebuah video gitu ya, saya akan lihatkan. Vera, ini bisa nggak ya? Suaranya ke mute Bu Vera. Oke, terima kasih luar biasa ya. Terima kasih Bu Esti ya, teman-teman semuanya, ibu-ibu yang luar biasa ya. Kisah hidup saya dari tadi saya udah tuangkan bagaimana hidup saya sangat luar biasa diberkati Tuhan. Saya diberkati, saya menjadi wanita yang diberkati untuk memberkati wanita-wanita juga ya. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, saya ajak buat rekan-rekan semua yang tempat di sini, saudara-saudara yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat anugerah daripada Engkau Tuhan. Kalau siang hari ini kami bisa berkumpul bersama dengan wanita-wanita hebat di Dorea Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan hamba-Mu, Engkau pakai lidah dan pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan segala sesuatu daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami diizinkan menjadi wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang menjadi penyejuk buat suami kami, buat anak-anak kami dan keluarga kami, bahkan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom Bu Esti, apa kabar? Ya, pertama kali ini ya, bawa firman di Dorea. Biasa ya. Ibu sehat selalu ya Bu Esti ya. Amin, amin.
Ya, terima kasih. Oke, saudara-saudara, hari ini saya akan ajak saudara-saudara untuk belajar ya, untuk merenungkan juga ya, dan kita sama-sama mempelajari kisah Rut orang Moab gitu ya. Sama-sama yuk, saudara-saudara. Saya sangat terinspirasi dari cerita tentang hidupnya Rut ini ya, bagaimana Rut ini akhirnya menjadi dia adalah dari keturunan Rut lah ya, lahir Raja Daud ya. Raja yang sangat hebat, raja yang sangat dipromosi Tuhan ya. Nah, tapi sebelumnya kita pelajari dulu ya. Mungkin saudara-saudara juga udah melihat, sudah pernah mengetahui tentang Rut dan Naomi. Kita bersama-sama kita belajar dari kisah Rut pasal 1 ya, ayat 1 sampai 6 gitu ya. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara yang terkasih Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama ayat 2, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab ya. Ini Moab ini bangsa yang menyembah berhala ya. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara-saudara, hari ini kita belajar ya bagaimana luar biasanya ya kehidupan Ruth, Naomi ya, Naomi ya, terutama Naomi dengan kedua mantunya ya, yang kita juga setelah kita membaca ini kita Berapa ribunya aku di sini, Tah? ya, kita mengetahui bahwa uh, Naomi Dia punya hidupnya ya, wifi. Ibu Hesti Hmm. ya ada bocor. Ya, oke. Ya, jadi kalau kita sama-sama mempelajari ya bagaimana kehidupan Naomi ya. Naomi ini meninggal oleh suaminya, akhirnya ditinggal meninggal oleh anak-anaknya dan hidupnya dengan mantunya. Nah, kalau saudara-saudara kita ditempatkan dalam keadaan seperti Naomi ya, gimana saudara gitu ya? Bertahan nggak kita hidup gitu ya? Kita udah kehilangan suami, kita kehilangan anak gitu ya. Ya, kayaknya dunia ini udah runtuh gitu ya. Betul ya. Kita udah kehilangan segalanya gitu ya. Bahkan ekonomi kita secara otomatis morat-marit kalau suami kita meninggal gitu ya. Apalagi anak-anak kita juga gitu ya. Nah, terus akhirnya kita tinggal bersama mantu gitu ya. Yang kita tahu bahwa antara mantu dan mertua itu selalu kadang baik, kadang nggak baik ya. Gitu ya saudara-saudara ya. 50% baik, 50% nggak akor gitu ya. Nah, ini kita ngaku ya saudara ya. Tapi hari ini Tuhan singkapkan semua dengan firman ini. Bagaimana ternyata Naomi itu mendapatkan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di balik kesusahannya. Dia punya dua mantu yang sangat menghormati daripada Naomi ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat ya, Naomi meminta kepada kedua ya, kita belajar lagi, kita baca lanjutannya ya. Rut ya, Rut 1 pasal 1 ayat 11. Rut pasal 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" gitu ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa Naomi itu menyuruh
mantu-mantunya untuk balik pulang ke negerinya Moab gitu ya. Berharap supaya mantu-mantunya ini masih laku ya, masih laku bisa menikah lagi gitu ya. Daripada mengikuti Naomi ya yang nggak punya apa-apa gitu ya. Nah, ya saat yang kita baca ayat 13 gitu ya. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa, kalau maksudnya Naomi kalau dia nikah lagi sampai dia melahirkan gitu ya. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ya, jadi Naomi itu menggambarkan kehidupannya itu sangat pahit ya. Kalau kita bilang sudah jatuh, ditimpa tangga lagi lebih jatuh lagi ya saudara ya. Wow, kalau kita seperti itu kayaknya udah nggak bisa hidup lagi ya. Waduh, penderitaan tuh luar biasa ya saudara-saudara ya. Nah, sampai ayat 4 dan 15 gitu ya. Ayat 14, menangislah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, jadi hari ini kita belajar ya tentang kenapa Rut itu tetap bertahan di sisi Naomi gitu ya. Nah, sampai ayat 16 kita bilang ya, ayat 16 Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan alamulah alaku. Nah, supaya rekan-rekan lagi diingatkan bahwa Naomi ini, Ruth ini kan dari bangsa Moab ya. Dia bangsa yang menyembah berhala ya. Tapi hari ini dia memilih setia untuk ikut Naomi ya, ikut Tuhan gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa bangsamu adalah bangsaku dan Allahku adalah Allahmu gitu ya. Nah, bahkan ayat 17 ini luar biasa ya. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, wow, luar biasa ya. Kita belajar saudara ya. Dari Rut kita belajar tentang kesetiaan, kita belajar tentang rasa hormat, tentang kasih, tentang persahabatan dan kerendahan hati. Gitu ya. Hari-hari ini kita juga diajarkan ya bagaimana kita harus tetap setia kepada Allah gitu ya. Nah, oke. Kita baca lagi saudara. Kita baca dari Matius 16 gitu ya. Nah, Matius kita belajar hari ini Matius 6 gitu ya. Apa buah dari kesetiaan daripada Rut ya? Matius 6 ayat 33 ya. Matius 6 ayat 33 dikatakan di sini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita lihat lagi Rut ya, saudara, kita lihat Rut dikatakan di sini. Maaf ya. Tadi harusnya kita baca Rut dulu. Rut 4 ayat 13. Rut 4 ayat 13 dikatakan di sini, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirilah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dari kesetiaan Rut ya melayani Naomi sampai Naomi kembali lagi gitu ya ke Yehuda gitu ya. Walaupun dia hanya sebagai ini ya pekerja kasar di ladang milik Boas gitu ya. Boas ini salah satu pemilik ladang, orang kaya gitu ya, dan juga belum menikah gitu ya. Nah, tapi karena kesetiaan dari Rut dan Naomi ini ya, Tuhan menggerakkan hati Boas gitu ya. Nah, yang tadi dikatakan ya Matius 6 ayat 13 ya ayat 33, carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Ibaratnya Rut itu udah dia nggak penting ya, kalau ada kesempatan harusnya dia bisa kembali lagi ke Moab,
dia bisa cari suami yang kaya, dia bisa cari pendamping lagi, tapi dia nggak mau. Dia memilih untuk menderita bersama dengan mertuanya. Bahkan dia bilang, bangsamu adalah bangsaku, alamu adalah alamku, gitu ya. Nah, jadi dia menyembah Tuhan kita yang luar biasa ya, dan dia menyerahkan hidupnya. Nah, di sana kuasa Tuhan bekerja, ya. Tuhan menggerakkan Boas, Boas melihat, ih, ini ada seorang perempuan nih, gitu ya. Ya, ada seorang perempuan dengan menantunya, gitu ya. Nah, yang harusnya disuruh untuk membayar tanah, gitu ya. Nah, pertamanya Boas itu ingin mengawinkan Ruth, gitu ya. Tapi entah kenapa Tuhan izinkan akhirnya Boas menikahi Ruth, gitu ya. Dan akhirnya Ruth itu dari Boas lah lahir Obed, gitu ya. Nah, yang luar biasanya lagi, akhirnya Obed itu yang akan melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Raja Daud. Nah, ya, bayangkan saudara-saudara ya, penderitaan ya, penderitaan yang hebat ya kan. Tapi setelah dengan kehilangan yang hebat, tapi tetap setia gitu ya. Kalau kita sendiri, saudara-saudara, apakah saat kita melewati masa-masa yang sulit, ya kan, masa-masa yang sulit atau kesedihan dalam hidup kita, pertanyaannya, masihkah saudara dan saya sanggup menaati hukum Tuhan dan menerima apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi? Saya yakin pertama kali yang kita lakukan itu adalah apa? Tuhan, kenapa harus terjadi, Tuhan? Saya nggak mau, Tuhan. Saya udah setia loh, Tuhan. Saya udah hidup baik loh, Tuhan. Saya udah melayani Tuhan, ya kan? Tapi kenapa hidup saya ini seperti ini? Ya, kesialan, masalah, bertubi-tubi harus datang. Ya, tapi hari ini firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ya, bagaimana iman yang diproses oleh Tuhan, iman yang luar biasa dari seorang Ruth yang akan berbuah berkat berlimpah-limpah adanya, gitu ya, yang akhirnya melahirkan seorang pemimpin hebat, saudara, ya. Nah, jadi kalau kita hari ini percaya, kita belajar ya, artinya kasih dan buah ya, yang dihasilkan itu adalah apa? Ya, dari Ruth bahwa Allah itu tetap memperhatikan ya, memperhatikan setiap kehidupan anak-anaknya. Karena saya percaya percobaan-percobaan yang Tuhan izinkan kita alami itu tidak melebihi daripada kekuatan kita, gitu ya. Nah, jadi seringkali pada saat kita mengalami masalah, ya, tolong saudara-saudara izinkan mulut kita tidak mengeluh dulu, gitu ya. Karena saya yakin, saya juga tahu, saudara, kita hidup ini masih ada daging, gitu ya. Nah, pasti mengeluh dulu, nangis dulu, menyalahkan dulu situasi kondisi, gitu ya, menyalahkan orang lain atau menyalahkan, misalnya kalau kita tahu ada sesuatu nih terhadap suami kita, gitu ya. Wah, kita nyalakan suami kita dulu, gitu loh ya. Kenapa sih kamu harus begini, 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 gitu ya. Tapi kita enggak melihat, gitu loh. Kenapa hari ini Tuhan izinkan masalah itu terjadi, gitu ya. Nah, saya belajar ya, saudara-saudara, tentang arti kesetiaan, gitu ya. Nah, Yosua 23 ayat 2, Yosua 23 ayat 8. Nah, ini saya akan masuk ke Yosua ya, saudara-saudara. Kita akan sama-sama kita baca Yosua. Yosua 23 ayat 8. Ya. Yosua A. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang, ya. Kalau boleh saya cerita, saudara, ya, hidup saya ini luar biasa menurut saya, gitu ya. Waktu saya menikah dengan suami saya, gitu ya. Kalau boleh ngomong ya, saya udah diberkati luar biasa oleh Tuhan, gitu ya. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya income ya, saya punya income itu ya sangat-sangat bagus gitu ya. Nah, kalau saya nggak diingatkan oleh mama saya untuk menikah, saya udah malas menikah, saudara, gitu ya. Karena apa? Ya, inilah sindrom wanita pembisnis gitu ya. Kalau sudah kerja
gitu ya, sudah punya penghasilan banyak gitu ya, udah punya semuanya, kayaknya males menikah gitu ya. Nah, apalagi saya ini produk dari keluarga yang broken home gitu ya, yang bercerai. Jadi otomatis saya ini juga ada sedikit trauma, saudara, gitu ya. Pernah ngelihat mama saya dipukul gitu ya, ditampar gitu ya, bahkan pernah lihat mama saya diselingkuhin gitu ya. Nah, jadi rasanya hati ini gak nyaman gitu ya. Nah, satu ketika Tuhan angkat saya gitu ya, dan saya ngomong, "Duh, males yo kalau kita ini harus menikah gitu ya." Tapi mama saya bilang, "Meh, kamu tuh udah umur 29 gitu ya. Kamu harus nikah, kamu harus ketemu suami gitu ya. Jangan kerja aja terus. Nah, supaya ada yang jagain kamu gitu kan." Nah, satu ketika akhirnya saya berdoa sama Tuhan ya. Saya bilang, "Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya menikah, saya mau orang itu cinta Tuhan, cinta saya, menerima saya apa adanya, menerima orang tua saya." Dan waktu itu saya berdoa di gereja ya, saudara ya. Dan saya ingat saya pergi ke gereja itu bersama teman-teman saya gitu ya. Nah, ternyata salah satu dari teman saya yang datang ke gereja itu, itulah salah satu suami saya gitu ya. Nah, saya ingat suami saya itu Pak Hendri itu waktu itu masih Katolik ya, saudara. Jadi Katolik itu dari keluarganya gitu ya. Nah, terus waktu dia ini ya berpacaran dengan saya gitu ya. Nah, saya cuma ngomong, ini umur kita ini sudah ini ya, sudah nggak muda lagi ya. Kita nggak bisa cinta-cinta monyet gitu ya. Nah, jadi kalau kamu sudah suka sama saya, ya udah kita kita udah uh, lebih lanjut lagi menikah gitu ya. Nah, terus akhirnya suami saya bilang, ya udah, calon suami saya waktu itu yang bilang, ya udah kita ketemu dulu papa mama saya ya. Nah, jadi saudara, waktu saya ketemu papa mama Hendri, memang betul ya, uh, Hendri ini memang keluarga baik-baik gitu ya, tapi bisnisnya itu lebih rendah daripada bisnis saya gitu ya. Jadi saya masih ada nilai plus lah di hadapan calon mertua saya gitu ya, saudara ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya bilang kalau papa mamanya setuju ya. Nah, terus mamanya bilang, ya udah kalau mau menikah ya cari hari aja sekalian gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ngomong, saya pernah mengucap dengan Tuhan bahwa kalau saya bertemu suami, saya mau yang seiman gitu ya. Saya mau dia ya agama Kristen dengan saya gitu ya. Jangan sampai ini Kristen sini Katolik gitu ya. Waduh, repot juga gitu ya. Nah, akhirnya Henry bilang, "Oke, saya akan ke Kristen," gitu ya. Wah, puji Tuhan ya. Biasanya kan kalau kita menikah itu istri harus ngikut suami ya. Agama suami apa, istrinya harus ikut ya. Ini malah enggak gitu ya. Suami saya yang ngikut saya gitu ya. Wah, puji Tuhan, doaku terjawab gitu ya. Nah, akhirnya kami menikah. Nah, supaya saudara-saudara tahu apa artinya kesetiaan itu, saya mau berbicara hari ini. Ya, waktu saya menikah dengan suami saya, gitu ya. Suami saya pekerjaannya ada, saudara, tapi dia tidak bisa menjanjikan untuk memberikan penghasilan atau memberikan, ya, istilahnya income-nya buat saya, gitu ya. Nah, di waktu itu saya cuma bilang, oke, berapapun yang kau kasih saya terima, gitu ya. Nah, supaya saudara tahu, suami saya income-nya hanya cukup untuk membayar gaji suster saya, saudara. Gitu ya. Nah, anak saya 17 tahun yang lalu pakai suster gitu ya. Susternya tuh gajinya 2 juta. Nah, jadi supaya saudara tahu, setiap bulan suami saya cuma kasih saya uang segitu. Cukupkah? Tapi saya nggak mengeluh, saudara. Ya, ya udah, saya terima gitu loh. Karena apa? Karena waktu saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya menikah, saya mau seiman, yang cinta Tuhan, cinta saya, cinta orang tua saya. Menerima saya apa adanya, gitu ya. Karena saya produk dari keluarga yang broken home, gitu ya. Nah, akhirnya semakin akhirnya puji Tuhan ya, setelah kita menikah dan saya menjadi tiang doa buat keluarga saya, karir saya menanjak, saudara. Nah, sampai akhirnya Tuhan izinkan saya
memiliki sebuah kantor gitu ya. Nah, bisnis saya bertumbuh dan suami saya bilang begini, karena saya hanya sekolahnya sampai SMA, saudara. Saya bilang, saya nggak mampu untuk bagian manajemen, ya, karena saya ini sekolahnya sampai SMA. Nah, suami saya ini arsitek, suami saya ini sekolahnya sarjana. Nah, saya anggap dia mampu untuk menghandle semua manajemen. Nah, akhirnya dia bilang kalau saya mengizinkan dia untuk gabung dengan saya di bisnis saya, berarti bisnisnya harus ditutup. Nah, apa yang terjadi? Dia bilang, berarti saya tidak akan kasih kamu apa-apa. Nah, dalam hati saudara, ya manusia yang ngomong, kamu cuma ngasih 2 juta aja, wis tutup aja bisnismu, gitu ya. Saudara, bukan saya merendahkan suami saya ya, gitu ya. Tapi dengan itu, saya bilang, ya udah kamu gabung aja dengan saya. Nah, sampai saya sampai waktu itu tahun 2009 ya, 2006 saya menikah, 2009 saya diizinkan Tuhan diberkati untuk punya kantor prudensial gitu ya. Nah, suami saya masuk ke dalam bisnis saya, saat itu bisnisnya ditutup, advertisingnya ditutup, ya saat itu pula dia nggak pernah kasih saya apapun sampai hari ini, saudara. Gitu ya. Nah, jadi kalau seorang wanita ya, saya katakan pada saudara-saudara gitu ya, saya kasih uang sekolah anak saya, semuanya, apa kehidupan anak saya, makan anak saya, orang tua saya, ya bayaran cicilan rumah atau apapun, itu semuanya dari bisnis saya. Ya, saudara-saudara. Nah, kadangkala, ya saudara, setan itu mengusik saya gitu loh. Ngapain Vera lu kawin? Ya kan, lu nikah, tapi lu yang membiayai keluarga lu yang bertanggung jawab. Ya, sampai stres kepala saya, putih rambut saya, saudara. Karena saya harus memikirkan bisnis saya itu harus grow bagaimana setiap tahunnya. Gitu ya. Nah, jadi saudara, banyak sekali tantangan di dalam diri saya. Ya, ujiannya itu banyak gitu ya. Sampai satu ketika saya pernah bilang gini, waduh, aku ini salah ini nikah sama kamu gitu ya. Tapi dalam hati gitu ya, saudara ya. Nggak berani saya ngucap ya. Gitu ya. Nah, jadi saya cuma kalau saya capek saudara, saya itu nangis sama Tuhan. Tuhan, Vera capek Tuhan, gitu ya. Vera ini kepingin istirahat, kepingin jalan-jalan, kepingin happy-happy Tuhan, gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah dengarkan, ya kan? Tapi Tuhan bilang, kuatkanlah dirimu, kuatkanlah hatimu, pikiranmu, ya. Kalau dulu engkau mampu, sekarang pun engkau pasti mampu. Berjalanlah terus, gitu ya. Nah, jadi saya tidak tahu Tuhan izinkan rumah tangga saya, gitu ya. Apa yang saya alamin ini menjadi berkat. Ya, ternyata Tuhan izinkan saya merekrut wanita-wanita yang awalnya mereka hanya ibu rumah tangga. Ya, rumah tangga biasa-biasa. Sekarang mereka berhasil di bisnis asuransi dan mereka punya income puluhan juta bahkan ratusan juta, saudara-saudara. Yang mana melebihi dari suaminya. Nah, ujian datang. Nah, sampai mereka mau bercerai, saudara. Nah, di situ saya panggil lagi mereka. Saya cuma bilang, waktu kamu menikah, apa yang kamu lihat dari suamimu? Dan komitmen apa yang kamu rencanakan dalam masa pernikahanmu? Ya, jangan pernah berpikir dulu kamu nggak punya apa-apa, kamu bisa setia, kamu bisa tunduk, respect, hormat dengan suamimu. Tapi sekarang kamu di atas, kamu injak suamimu, kamu sepelekan suamimu. Saya bilang begitu. Karena kita nggak pernah tahu kalau suatu hari Tuhan angkat suamimu dan suamimu dendam sama kamu. Ya udah, habislah kehidupanmu dengan perkawinanmu. Ya, nah jadi saudara, akhirnya puji Tuhan, ya saya bukan curhat dengan saudara-saudara, tapi saya cuma mengingatkan gitu loh. Artinya kesetiaan, artinya kita taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau gariskan, Tuhan jalan, Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Ya udah, kita taat setia aja, jalanin gitu loh. Walaupun seringkali Tuhan nggak sanggup loh Tuhan, tapi Tuhan bilang sanggup Vera.
Sanggup saudara-saudara, ya kan? Karena tangan Tuhan tetap bersama kita. Tidak diizinkan kita jatuh tergeletak. Ya. Nah, jadi saudara, saat saya pernah nih, satu ketika saya pernah mau minta cerai sama suami saya ya. Dan waktu itu kalau nggak ada mama saya yang pingsan gitu ya, ini kayak sutradara, kayak perfilman ya saudara ya. Nah, itu mama saya keluar, mama saya sampai pingsan dengerin Henry itu minta minta izin untuk pulang ke Surabaya dan menceraikan saya, langsung mama saya pingsan. Kalau mama saya waktu itu nggak pingsan, mungkin ya kita udah bercerai ya saudara. Nah, begitu mama saya pulih kesadarannya, wah kata pertama yang dimarahin tuh saya. Vera, kamu saya kasih tahu ya, walaupun kamu sukses, walaupun kamu kaya raya, kamu nggak punya suami, kamu nggak ada artinya. Ya, bagaimana anak-anakmu? Nah, jadi saudara, itu perkataan itu memukul ya hati saya, pikiran saya, dan akhirnya saya minta ampun sama suami saya. Ya, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan memberkati perkawinan saya lagi, dan akhirnya saya dikasih anak kedua, saudara. Padahal saya sangat susah punya anak, ya. Nah, jadi buah-buah ketaatan itu luar biasa, saudara. Ya, buah-buah yang kita bilang, ya Tuhan sampai memberkati si Rut pun, karena dia taat, dia setia, dia rendah hati, gitu ya. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan Tuhannya, ya. Dia ikutin aja, dia lewatin, maka buah-buah kesetiaannya berbuah, gitu ya. Nah, kita pun sama, saudara. Ya, yang awalnya saya susah punya anak, saya harus punya anak itu lewat bayi tabung, gitu ya. Tapi karena saya taat dan setia, saya terima kehidupan. Ya udah, kalau memang harus saya bertanggung jawab dengan keluarga saya terima, gitu ya. Sampai akhirnya saya enggak perlu bayi tabung. Kedua anak saya itu enggak perlu bayi tabung. Saya enggak perlu melakukan bayi tabung yang sampai ratusan juta lewat doa puasa. Ya, dari mama saya lahirlah si Sheryl, doa puasa selama 5 bulan. Saya juga minta untuk Tuhan mau kasih kerendahan hati, ketaatan kepada saya, gitu ya, kepada suami saya, gitu ya. Akhirnya dalam 5 bulan itu saya selesai, saya dikasih anak, dan itu anak laki juga, lahirlah Dylan. Nah, jadi saudara-saudara luar biasa. Nah, penantian saya itu terjawab sekarang, saudara. Apa yang saya terjadi? Dari tahun kemarin sampai tahun ini dan selanjutnya suami saya diangkat Tuhan, gitu ya. Suami saya sekarang bisnisnya properti, bangun villa-villa, gitu ya. Bahkan karya-karyanya yang bagus dipakai banyak orang untuk desain rumah, gitu ya. Desain kantor, gitu ya. Desain villa, gitu ya. Nah, ya puji Tuhan ya saudara ya. Nah, kelegaan satu hati saya, terjawab. Jadi saya tidak bekerja sendiri gitu ya. Saya tidak harus memikul tanggung jawab keluarga ini, gitu ya. Saya bersyukur sekali ya, Tuhan nggak pernah lepaskan hidup saya gitu ya. Nah, jadi di saat suami saya sekarang diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan gitu ya. Ya puji Tuhan, karena apa? Ya hidupnya baik-baik aja. Karena saya menerima dari 18 tahun saya menikah. Ya kan, saya menerima gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan bahwa suatu hari Tuhan akan angkat entah itu suami kita atau kita, itu terjadi saudara. Tapi kalau kita sudah merendahkan suami kita dulu, kita tidak menerima, waduh sekarang apa jadinya saya ya? Saya mungkin udah dibuang sama suami saya ya, gitu ya. Tapi puji Tuhan ya saudara ya, karena saya taat ya, ya udah saya menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang apa itu ya ketaatan ya, kita juga kita harus memegang teguh janji Tuhan pada kita ya. Janji Tuhan kepada kita, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek gitu ya kepada anaknya, tapi Tuhan akan memberikan hal-hal yang terbaik yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun, Tuhan sanggup sediakan saudara.
Ya, oke, saudara. Jadi hari ini kesaksian saya dan firman saya tentang kehidupan Ruth dan Naomi ini bisa menjadi berkat, menjadi buah buat rumah tangga, buat perkawinan saudara-saudara, buat pekerjaan saudara-saudara, buat kehidupan saudara dengan anak-anak, dengan mertua gitu ya saudara ya. Memang tidak mudah. Tapi kita tetap semangat karena kita adalah wanita-wanita pilihan Tuhan. Wanita-wanita yang diberkati Tuhan luar biasa dengan ketangguhan, ya, dengan semangat. Kita sebagai penyejuk ya daripada suami kita, sebagai tiang doa buat keluarga kita gitu ya. Dan kita juga sebagai panutan dari anak-anak kita. Karena apa yang kita lakukan hari ini nantinya itu juga akan dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, satu hal saya terima kasih sama Ibu Pendeta Bu Hesti. Ya, Bu Hesti mengajarkan saya, Bu Vera, ya kalau ibu mandiin anaknya ibu si Dylan gitu ya, atau kasih makan, nyuapin anaknya ibu harus ngomong begini, Dylan, sekarang mama mandiin Dylan ya. Nanti kalau mama sudah tua, Dylan yang nanti jagain mama dan gantiin mama ya, mandiin mama. Waktu saya kasih dia makan, saya juga ngomong sama Dylan, Dylan, sekarang mama yang suapin Dylan ya. Nanti kalau mama sudah tua, mama nggak bisa makan sendiri. Dylan yang ngasih mama makannya. Apa yang terjadi saudara? Saat saya nurut sama Ibu Hesti, ngomong itu saya perkatakan. Sekarang anak saya sendiri ngomong, Mama, nanti kalau Mama sudah old, Dylan yang akan jagain Mama. Waduh, saudara, kayak mau nangis, saudara. Ya, bukan lagi nangis tuh tak tahan ya. Saya tuh bersuka cita ya. Artinya apa? Hari ini saya juga sayang dengan mama saya, ya kan? Saya juga sayang dengan suami saya juga sayang dengan mertua saya gitu ya. Nah, itu ternyata apa yang kita lakukan itu dilihat loh sama anak-anak kita gitu ya. Nah, sehingga saya yakin dan percaya anak-anak kita kalau kita baik gitu ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka anak-anak kita pun akan mencontoh dan menjadi hidup mereka itu juga sangat baik. Hidup mereka akan dipelihara Tuhan, gitu ya. Nah, puji nama Tuhan karena saya percaya kalau kita mau dapat berkat besar, itu diawali dari diberkatilah keluarga kita. Rukun, bahagia, sejahtera, maka berkat-berkat itu akan Tuhan curahkan. Gitu ya. Oke, puji nama Tuhan. Itu dulu kesaksian saya. Bagaimana kita bisa mencontoh dari kehidupan Ruth dan Naomi. Dan kehidupan saya itu menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Fernando. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Vera untuk firman Tuhan dan kesaksiannya pada sore hari ini sangat memberkati ya semua ibu-ibu yang ada di Women of the Area dan saya pribadi juga ya. Terima kasih Bu Vera, kiranya Tuhan memberkati Ibu lebih lagi ya bersama keluarga, pekerjaannya juga diberkati Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi untuk jadi kesaksian bagi banyak orang dan pelayanannya semakin diurapi oleh Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak Ibu, Ibu-ibu semua yang sudah join di dalam ibadah Women of Dorea pada uh, sore hari ini ya, puji Tuhan. Iya, ya Ibu-ibu kita akan waktunya kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini ya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu semakin meneguhkan kami Tuhan untuk taat Tuhan pada Engkau dan juga di dalam hubungan-hubungan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa buah dari ketaatan itu sungguh indah dan luar biasa ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami bayar harga Tuhan, kami fokus totalitas Tuhan di dalam ketaatan kami, maka ada hal yang Tuhan siapkan bagi kami Tuhan di masa depan kami ya Tuhan. Meskipun mungkin hari ini belum terlihat, tapi kami percaya semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati Bu Vera selalu bersama keluarga, pekerjaannya, dan juga pelayanan juga berkati Tuhan. Sebentar kami akan beri yang terbaik bagi-Mu. Tuhan berkati kami semua, ibu-ibu yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya.
Ibu-ibu yang gerakan Tuhan untuk boleh menopang pelayanan yang ada di Women of Dorea atau Yayasan Dorea Indonesia Jaya bisa transfer di BCA atas nama Meidi dan Ahesti Luntang ya. Nomor rekeningnya 5535022175 ya. Nomor rekeningnya ada di screen Bapak Ibu sekalian. Kemudian bisa juga melalui scan QR ya. Ibu bisa scan QR yang ada di screen saat ini. Terima kasih untuk taburan berkat ibu-ibu semua ya. Puji Tuhan. Untuk pengumuman Senin, Rabu, dan Jumat ada doa ya, doa pagi, doa remisi melalui Zoom online jam 8 pagi. Kemudian hari Selasa ada ibadah malam ya jam 7 malam ya melalui Zoom online juga. Kemudian hari Jumat seperti ini ada ibadah Women of Doreas jam 3 sore ya. Ibu-ibu bisa mengajak teman, saudara atau kerabat untuk bisa bergabung di dalam ibadah online Dorea Ministry ya karena ini terbuka untuk umum dengan password dan link yang semuanya seragam ya untuk ibadah Zoom Dorea Ministry.